Sudah kelihatan, screen saya? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi, untuk safety moment hari ini, saya mau mengangkat isu mengenai hidden hazard ya. Seperti kita ketahui, saat ini, kami di Pertamina sedang berduka karena sudah kejadian lagi kebakaran, ini udah 2 kali dalam tahun ini. Pertama kejadian di Pelumpang dan kali ini kejadian lagi di Dumai. Dari situ kita, makin menyadari bahwa penting sekali untuk bisa me-recognize atau bisa mengenali apa saja bahaya yang ada di fasilitas, sehingga kita bisa melakukan aksi untuk mem-prevent atau mencegah dan memitigasi apabila sudah terjadi. Nah, langkah pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana kita bisa, eee mengetahui apa saja, bisa mengidentifikasi apa saja hazard yang ada di fasilitas kita. Relatednya dengan topik yang akan diangkat hari ini terkait, metering, ini kan untuk gas application ya, dan gas ini adalah salah satu, material yang, paling mudah untuk bereaksi dan menyebabkan, konsekuensi yang fatal. Sehingga pada saat kita melakukan, perubahan, itu akan sangat penting sekali jika kita, melakukan, risk assessment terlebih dahulu, di mana di bagian dari risk assessment ini, itu adalah mengidentifikasi bahaya. Nah, apa saja yang yang bisa kita lakukan dalam, mmm, mengidentifikasi bahaya ini? Pertama itu adalah mengetahui, proses dan apa saja bagian dari equipment. Ini yang paling penting ya, karena di situ dengan kita mengetahui prosesnya apa dan apa saja part dari equipment ini, kita bisa, mengerti secara komprehensif apa saja potensi-potensi bahaya yang ada di proses kita. Kemudian, jika ada labeling pada pipeline dan equipment, itu, kita verifikasi bahwa labelingnya ini akurat dan mudah untuk dilihat. Dan jika ada perubahan dari, service atau material yang dioperasikan oleh equipment, maka, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan management of change. Ini sepertinya sih sudah menjadi praktek yang umum ya, terutama di industri-industri proses. Saat kita melakukan perubahan, itu ada manajemen perubahan, proses manajemen perubahan, di mana di sana, salah satu step-nya adalah melakukan, risk assessment untuk melihat apakah pekerjaan atau perubahan ini itu sudah dievaluasi risiko-risikonya secara komprehensif dan dipasangkan safeguard-safeguard yang, dapat melindungi dari, eee, bahaya dan risiko tersebut. Kemudian jika ada, line breaking atau vessel opening, itu kita pastikan ada, prosedurnya ya, itu juga pada saat lockout dan tagout. Dan pada saat kita melakukan, preparation, itu perlu dipastikan bahwa semua permit yang diperlukan itu ada, dan jika kita merasa unsure, kita merasa tidak nyaman dengan, kondisi pada saat itu, maka akan sangat baik sekali jika kita reach out ke subject matter expert, mmm, terkait dengan pekerjaan tersebut, sehingga kita bisa dibantu untuk me-resolve, eee, ketidaknyamanan kita dan pekerjaan dapat berjalan secara, lancar. Itu saja dari saya, silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari, rekan-rekan terkait topik ini, karena saya rasa ini sangat,
relevan dengan kejadian yang ada saat ini. Salah satu root cause bahkan ya mungkin itu adanya hidden hazard yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan insiden. Baik, terima kasih Pak Riyandi atas penyampaian testimoninya. Pertanyaan-pertanyaan seandainya ada biasanya ditulis di chat box Pak, nanti Oke, siap. Karena kadang-kadang ini mana nih filenya sudah di posting di chat box belum juga dan seperti itu. Terima kasih Pak Riyandi atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita dengan presentasi dari Ibu Dewi Wulandari. Waktu kami persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya ada yang ini Pak, ada yang angkat hand raise tuh, ada yang ya, itu ini selama acara berlangsung ini pesan-pesan ditulis lewat chat box. Nanti dibahasnya di akhir atau mungkin berupa permintaan bisa juga ditulis di chat box. Itu aja Bu. Oh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share materinya Pak. Apakah sudah ter-share? Masih belum Bu. Bagaimana ya? Wait. Share screen ya? Iya, share screen. Sudah lama banget nggak pakai Zoom. Ini ya Pak. Oh. Yang mana sih? Ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Sudah? Apakah sudah tampak materinya Pak? Belum. Ini sekarang sedang dalam. Ya sudah. Baik. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Reza atas bantuannya. Ya. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sharing pengalaman, sharing informasi dan juga knowledge terkait. Kebetulan ini judulnya Economy Analysis of Smart Meter Project atau analisa teknoekonomi terkait smart meter di PGN. Ini merupakan salah satu judul final project saya di waktu menempuh pendidikan S2 di Enemba ITB ya. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya perkenalan diri. Saya profesional pengalaman pekerjaannya itu mulai dari setelah lulus dari S1 Teknik Fisika ITS tahun 2009, saya bekerja di Pertamina sebagai HSE Engineer. Kemudian 2011 sampai dengan sekarang saya di PGN sebagai instrumen dan kontrol engineer. Untuk educational background-nya, S1-nya saya di Teknik Fisika ITS angkatan 2005, lulus di tahun 2009. Kemudian melanjutkan S2, ini juga kebetulan mendapatkan tugas gitu dari PGN untuk melanjutkan S2 di energi manajemen. Saya mengambil energi manajemen MBA ITB di Jakarta gitu. Kemudian untuk certification inspektur sistem alat ukur serah terima tahun 2018 terusnya sampai 2021 ya. Kemudian asesor kompetensi teknis license BNSP untuk asesor di unit kerja PGN gitu. TUK PGN. Next-nya untuk materi hari ini saya bagi menjadi 4 bagian terkait. Yang pertama terkait background, latar belakang, kemudian terkait business exploration, ini lebih kepada mencari root cause ya, penyebab-penyebab dari bisnis isu yang di dalam hal ini nanti ada proyek Jargas. Kemudian yang ketiga business issue solution-nya itu solusi-solusi
analisa teknik dan juga analisa ekonominya, kemudian kesimpulan dan juga rencana pengembangannya. Sebelum lanjut ke background dari materi analisa ekonominya Smart Meter, perkenalan untuk company profile yang saya ambil di sini adalah PT PGN. Kebetulan saya bekerja di perusahaan ini. Yang belum tahu PGN mungkin bisa jadi gambaran ya. PGN itu merupakan BUMN, salah satu BUMN, dan saat ini menjadi membernya subholding gas di Pertamina Group. PGN memiliki anak perusahaan ada 8 ya kalau dalam ini. Mungkin nanti ketambahan dari si Pertagas dan juga anak perusahaannya. Iya, ini kayaknya belum update, mohon maaf Pak. Kemudian untuk bisnisnya, PGN itu ada beberapa ini ya, dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama terkait pipeline, kemudian ada juga natural gas transmission transportation, commerce natural gas juga, serta karena anak perusahaannya beberapa juga ada yang di bidang property management dan juga LNG ya, serta telco dan juga construction. Kalau telco itu mungkin ada PGNcom, construction ada di PGN Solution, LNG ada di PLI, kemudian property management ada PGN Mas. Dan ada tambahan lagi di sini Pertagas ya, dan anak perusahaan Pertagas. Kemudian untuk infrastrukturnya, ini mungkin bisa lebih update lagi, bisa dilihat di websitenya PGN ya Pak, Bapak dan Ibu. Sudah sampai saat ini sudah membangun 10.000 kilometer. Ini update karena saya 2021 ya, mungkin sudah agak absolut kalau misalnya beberapa ada update terbarunya di websitenya. Transmission pipe-nya itu ada 4.000-an kilometer, distribution pipe-nya, pipa distribusinya itu ada 5.000-an sekian kilometer. Untuk pelanggan PGN itu, untuk rumah tangganya, ini juga masih data lama, 393.000, karena Jargas setiap tahun selalu bertambah. Per tahun ini mungkin ada sekitar 400 ribuan ya, sekian pelanggan rumah tangga. Kemudian untuk small scale atau pelanggan kecil dan atau komersial ada 1.566 customer pelanggan. Untuk industri dan juga power plant ya, itu ada 2.455 pelanggan. Kemudian untuk pekerja di PGN-nya sendiri ada 1.359, anak perusahaan di 1.755, dan Pertamina Group-nya 154 pekerja. Ini gambaran PGN ya Pak, tapi ini mungkin datanya masih belum update karena ini saya ambil di tahun 2021 pada saat saya mengerjakan project ini. Untuk data update-nya bisa dilihat di website PGN. Oke, next. Ini untuk background atau belakangnya saya bagi menjadi 2, dari faktor eksternal dan juga internal. Untuk eksternal, itu ada ini yang terutama RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mana sesuai dengan di slide ini itu ada roadmap begitu ya, pembangunan Jargas dengan gas rumah tangga mulai dari tahun 2020 sampai 2025, totalnya itu 4,7 juta semua rumah tangga. Dengan pembagian memang 2020 sampai 2021 itu totalnya 1 juta itu by PGN ya, dana mandiri. Kemudian sisanya itu harapannya bisa gabungan antara dana mandiri PGN dan juga KPBU gitu. Sampai tahun 2025 target yang diharapkan sama RPJMN ini adalah 4,7 juta. Selain itu yang lain ada juga yang terkait RUEN ya, itu rencana kebijakan energi nasional, di mana memang harapannya penggunaan gas gitu ya meningkat itu dari sampai dengan tahun 2025 harapannya bisa naik menjadi sebaran untuk penggunaan gas itu di 30%-an dari sebelumnya 20,1%, sebelum nantinya memang mengarah ke arah renewable energy. Renewable energy dan juga gas ini harapannya di tahun 2025 mengalami peningkatan, makanya salah satu proyek strategis nasional yang dipakai buat meng-achieve target si RUEN ini adalah jaringan gas rumah tangga yang 4,7 juta ini. Kemudian dari internal background sendiri itu ada masalah-masalah ya terkait
operasional dan atau proyek jaringan gas rumah tangga begitu. Kita bagi menjadi 4 sub problem gitu, sub permasalahannya dari sisi operasionalnya, safety, finance dan juga bisnisnya. Kalau dari segi operasionalnya itu saat ini di pelanggan rumah tangga itu masih menggunakan ini ya, meter manual atau meter konvensional, di mana untuk billingnya itu masih dilakukan oleh manual pencatat meter yang datang ke pelanggan satu persatu. Kemudian yang mana impact-nya karena masih manual, konvensional, masih catat meternya didatain satu-satu, itu ada beberapa kendalanya juga, diantaranya ada error ya, terutama karena masih manual dan konvensional, akurasinya terutama, kemudian juga block akses gitu, karena memang karena untuk pembacaan meternya itu masih di indeks meternya, sehingga kalau mungkin beberapa kendalanya di lapangan adalah kalau misalkan ada rumah pelanggan itu yang memang ada blok akses gitu ya, sehingga pencatat meter tidak bisa melakukan pencatatan meter untuk billing begitu. Itu kendala-kendalanya yang utama ya, main-nya. Kemudian dari segi safety itu juga ada beberapa case, beberapa tahun terakhir juga ada yang 1-2 case yang ada insiden ledakan gitu ya di rumah tangga, pipa gas rumah tangga, walaupun mungkin rate-nya tidak sebanyak mungkin yang LPG gitu, tapi memang untuk pipa rumah tangga beberapa ada yang insiden di explosion di pelanggan rumah tangga. Kemudian dari segi finance ini yang paling utama problemnya adalah karena masih manual dan masih postpaid juga gitu ya, skemanya banyak ditemukan pelanggan rumah tangga dari tadi yang 393.000 ya tahun 2021, sekarang sudah bertambah mungkin di 400 ribuan pelanggan rumah tangga itu terdapat piutang. Ini data per 2021 yang saya ambil itu sampai dengan 2021 itu ada 8,4 miliar piutang pelanggan rumah tangga yang dikontribusi oleh 13 ribuan pelanggan rumah tangga yang menunggak begitu. Kemudian untuk ya di tahun 2010, 2020 juga ada beberapa ini ya komplain terkait peningkatan billing dari pelanggan rumah tangga serta adanya fraud ya di sisi finance itu untuk pelanggan rumah tangga itu juga ditemukan beberapa kali kejadian. Kemudian dari segi bisnis kita tahu bahwa tadi RPJMN itu targetnya 4,7 juta sambungan rumah tangga sampai dengan tahun 2025. Nah, sedangkan jaringan gas rumah tangga itu dan juga proyek Jargas ini memang dari segi bisnis dan juga keekonomian itu sangat amat menantang sekali ya, challenging banget ini keekonomiannya, mengingat dari sisi capex yang dibutuhkan serta revenue yang diperoleh dari rumah tangga itu tidak sebanding atau tidak kalau dari segi bisnis itu tidak menarik begitu, mengingat billing untuk gas ini memang teramat jauh dibanding dengan mungkin utility yang lain ya, seperti air atau listrik begitu. Jadi yang paling melatar belakangi kenapa dibutuhkan adanya suatu terobosan begitu ya di proyek jaringan gas rumah tangga, salah satunya memang dari segi finance dan juga dari segi bisnis gitu. Finance-nya tadi ada pelanggan piutang yang cukup besar 8,4 miliar, kemudian dari segi bisnis juga jaringan gas rumah tangga ini memang cukup menantang sekali dari segi keekonomiannya dan revenue-nya begitu ya. Oke. Sedangkan di sisi lain, pemerintah menugaskan PGN untuk menjalankan proyek dengan target 4,7 juta sampai dengan tahun 2025. Oke, ini dari kajian ini saya menggunakan conceptual framework seperti yang pada umumnya sebenarnya, yaitu mulai dari bisnis isunya tadi. Bisnis isu yang saya angkat di sini adalah untuk file project ini adalah terkait tadi ya, bagaimana membuat terobosan untuk jaringan pelanggan
rumah tangga atau proyek jaringan gas rumah tangga ini menjadi menarik dan juga men-solve problem-problem yang ada di operasional atau di proyek pelanggan rumah tangga. Kita develop bisnis isunya, kemudian dicari root cause analysisnya. Kebetulan di sini saya pakai Fishbone dan juga diagram Pareto. Kemudian dari root cause analysis ada beberapa alternatif teknologi atau solusi yang bisa diambil. Dari situ dicari selection teknologi atau solusi yang terbaik ya, yang sesuai dengan kebutuhan atau fit and purpose-nya jaringan gas rumah tangga. Di situ dilakukan technical evaluation untuk evaluasi technical teknologinya, kemudian ada juga economic evaluation-nya, serta risikonya gitu. Kemudian setelah diperoleh hasilnya gitu dari 3 evaluasi ini, kita mencari, kita juga menyusun atau memberikan rencana implementasinya gitu, dan juga impact-nya ya, strateginya seperti apa. Next. Nah, ini yang pertama terkait tadi root cause analysis ya. Kita mengeksplor bisnis isunya, yaitu di sini yang saya pakai adalah inefisiensi gitu, infrastruktur. Jadi saat ini dari sisi capex gitu ya, memang adanya tidak capex atau opex untuk pelanggan rumah tangga ini atau untuk case di bisnis di pelanggan rumah tangga itu masih belum efisien. Di sini dibagi menjadi tadi ya, ada bisnis, operasional, dan finance ini. Kita cari dengan Fishbone itu pakai dari segi orangnya juga itu mungkin terbatas ya, kompetensi dan availability personelnya. Kemudian dari segi materialnya masih menggunakan meter konvensional, masih manual pencatatannya, sehingga impact-nya inakurasi atau data yang dikirim untuk billing masih belum akurat karena adanya manual reading begitu. Kemudian dari sisi environment-nya itu, project ini itu jumlahnya besar dan juga lokasinya itu scattered gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan persebaran yang memang tidak merata juga di Indonesia ini, dan juga dari sisi infrastruktur, karena ini pipa gitu, tidak seluruh Indonesia juga, tidak seluruh lokasi di Indonesia memang sudah memiliki infrastruktur pipa, sehingga memang lokasinya cukup scattered gitu, dan dalam jumlah yang cukup besar, targetnya 4,7 juta tadi. Kemudian dari segi tools itu masih menggunakan manual metering tadi ya, sama seperti materialnya itu data report dan juga akuisisinya masih manual. Kemudian metode juga sama, billingnya juga masih dilakukan secara manual gitu. Nah, dari 5 kategori ini dilakukan kita evaluasi ya, dampak dan juga cost-nya begitu. Manakah yang menyumbang inefisiensi tertinggi di operasional jaringan gas rumah tangga. Dari sini saya evaluasi, ini berdasarkan fokus discussion juga, saya pengambilan datanya itu melalui diskusi juga dengan teman-teman operasi, dengan teman-teman proyek juga, diperoleh bahwa untuk material ini memang menyumbang paling besar ya dari segi cost dan juga dari segi impact-nya begitu, karena masih materialnya masih manual, sehingga 3 ini tools, metode, dan juga materialnya masih banyak ketidakakuratan di situ, masih manual, banyak kesalahan di situ juga, sehingga itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan terbesar ya, menyebabkan tidak efisiennya operasional di pelanggan rumah tangga. Di sini saya juga pakai diagram ini kategorinya, dan juga cost, sama kita melihat dari sisi dari sisi kesulitannya begitu ya. Memang yang menyumbang terbesar gitu, penyebab utamanya adalah si RDA-nya adalah materialnya. Jadi dari kategori latar belakang tadi sebagai masukan buat inputan si Fishbone ini,
impact-nya yang kita evaluasi di sini sebesar 41% itu yang menyebabkan tidak efisiensi operasional gas rumah tangga adalah di material begitu. Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk switch ya material tadi, teknologi ya tadi lebih ke teknologi ini karena masih konvensional, masih menggunakan meter manual yang dicetak dan juga di akuisisi datanya masih manual sehingga menimbulkan ketidakakurasian blok dan juga masih postpaid juga sehingga menyebabkan piutang. Salah satu solusi atau solusi yang bisa diambil yaitu ini ada 4 gitu yang saya scouting gitu ya. Yang pertama menggunakan LP1. Ini semuanya prepaid ini atau digitalisasi akuisisi data gitu. Yang pertama solusinya ada smart meter LP1. Yang kedua menggunakan prepaid itu STS atau IC card gitu ya. Kemudian alternatif ketiga ini ada smart meter menggunakan FO. Yang keempat ini retrofit gitu. Jadi ini masih meter manual tapi ditambah dengan modul komunikasi untuk pengiriman datanya. Dari keempat alternatif ini dengan parameter yang saya pakai untuk mengevaluasi mana yang terbaik gitu, yang sesuai dengan fit and purpose-nya, tujuannya efisiensi ya ke proyek gas rumah tangga. Saya pakai parameternya ada 5 terkait biayanya, mana yang paling efisien, time efisiensi itu mana yang paling cepat atau membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk diimplement. Yang ketiga terkait impact-nya, mana yang bisa men-solve banyak problem tadi terkait operasi, ketidakakuratan, kemudian piutang, juga solusi masalah piutang dan juga masalah operational cost ya, mana yang memberikan impact yang terbesar, itu yang kita pilih. Kemudian yang keempat parameternya terkait technical operability. Nah sebenarnya ini ada lagi tabel 7, saya lebih detail lagi, itu terkait membandingkan ya antara bagaimana implement untuk si masing-masing alternatif ini, apakah ada perubahan di back end-nya, major perubahan di back end, kemudian apakah memang membutuhkan tadi kalau misalkan pakai yang prepaid meter bisa jadi dibutuhkan lagi adanya penambahan sistem baru lagi gitu di sisi back end kita gitu. Kemudian dari sisi operability-nya gitu ya, apakah memang alternatif masing-masing alternatif ini memberikan benefit atau efisiensi ke PGN. Kemudian yang kelima ini terkait referensi implementation, apakah sudah banyak yang menggunakan ini di utility gas yang lain di dunia ini, misalkan di negara yang lain gitu, apakah implementasinya itu limited atau sudah worldwide, sudah banyak yang menggunakan teknologi ini. Dari kelima parameter ini yang memberikan hasil yang diharapkan itu alternatif yang pertama. Kenapa? Cost-nya di antara yang lain mungkin bukan menjadi yang paling low ya. Di sini cost-nya masih medium. Cuman di compare dengan yang 2 dan 3 itu cost-nya di sini yang dimaksud cost adalah tentunya harga meternya sendiri atau harga teknologinya itu masih lebih rendah dibandingkan alternatif 2 dan 3 atau dibanding dengan prepaid meter yang pakai STS atau IC card dan atau yang menggunakan FO connection. Tapi memang dia lebih tinggi dibandingkan yang alternatif 4 karena dia pakai ini masih medium gitu. Cuman di alternatif 4 ini impact-nya dia itu tidak bisa memberikan solusi untuk piutang. Kenapa? Karena untuk yang alternatif 4 ini dia tidak ada valve ya. Ini ada valve inside meternya yang digunakan untuk scheme prepaid atau postpaid kalau misalkan pelanggannya menunggak gitu. Jadi di alternatif 4 ini karena cuma menambahkan modul komunikasi atau istilahnya kita sebut itu retrofit, sehingga dia tidak bisa memberikan solusi untuk utang yang tadi sebagai internal background yang terutama ya 8,4 miliar sekian itu. Maka yang
paling mendekati parameter yang terbaik adalah si Altimeter 1 atau LP1. Karena dari sisi time efisiensi dia juga walaupun sebenarnya ini memang dibandingkan yang lain tuh butuh waktu karena ini merupakan teknologi baru. Dibandingkan yang Altimeter 2, kebetulan memang ada salah satu subsidiarinya PGN atau di Pertagas Niaga ya sudah menggunakan teknologi STS token. Dan untuk alternatif 4 ini juga beberapa kali sudah pernah di-testing di PGN. Cuman kalau melihat impact-nya gitu ya dan cost-nya, ini parameter yang paling cukup kita jadi major concern gitu ya. Itu yang memberikan peningkatan akurasi dan juga cost-nya juga yang acceptable gitu dibandingkan dengan yang alternatif 2 dan 3. Kemudian untuk segi technical operability tadi yang back-end dan kawan-kawan, dia yang memang memberikan high recommendation dibandingkan yang lainnya. Dan dari sisi implementation, untuk yang smart meter LP1 ini, dari hasil scouting, dia cukup banyak dipakai di negara-negara yang lain, gitu. Terutama di Cina ya, atau di Cina dan di Asia lah begitu. Oke, maka yang dipilih solusinya yang terbaik adalah LP1. Sekarang pertanyaannya, LP1 ini itu ada berbagai macam mode komunikasinya ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, tipe smart meter LP1 dengan mode komunikasi yang mana yang terbaik atau yang sebaiknya dipilih oleh PGN? Nah, sebelum kita mencari solusinya, ini sekilas ya terkait LP1 itu, ini evaluasi teknisnya LP1 itu apa sih LP1 gitu? LP1 itu low power wide area network begitu. Kalau kita melihat ini berbagai macam wireless komunikasi teknologi begitu ya. LP1 itu letaknya posisinya itu ada di sini di bawah kanan, di bawah paling kanan pojok gitu ya, paling bawah gitu. Kan dari segi range dan juga data rate, dia range-nya lumayan paling jauh ya dibandingkan dengan short range Bluetooth dan kawan-kawan, atau dibandingkan dengan si seluler gitu. Tapi data rate-nya yang paling rendah gitu memang di antara ini ada Bluetooth dan juga si seluler ya atau VSAT itu memang dia yang paling rendah, sehingga lokasinya kalau di-compare dengan teknologi komunikasi wireless yang lain seperti seluler, Wi-Fi, VSAT atau Bluetooth, dia memang paling kecil untuk data rate-nya atau pengiriman datanya. Tapi untuk range-nya dia memang lebih jauh dibandingkan Wi-Fi atau Bluetooth dan juga beberapa seluler ya. Nah, LP1 ini dari sisi saat ini itu teknologi dibagi menjadi dua, 3GPP base atau yang license, dan yang kedua adalah proprietary atau non 3GPP base. Gitu. Untuk yang 3GPP base ini ada NB, LTE, EC, GSM. Kemudian untuk yang proprietary itu ada Sigfox, ada wireless, ada LoRaWAN, RPMA, kalau mungkin banyak yang dengar. Nah, dari bermacam-macam LP1 ini yang memang banyak dipakai untuk terutama yang untuk teknologi smart meter gas gitu, itu di 3 ini, LoRa, NB, dan juga Sigfox. Dan kebetulan ada juga yang ketiga teknologi LP1 ini memang saat itu ya 2021 itu lagi dikembangkan di Indonesia. Per hari ini mungkin update-nya ya Sigfox ini yang memang informasinya itu sudah tidak lagi sudah cabut ya dari Indonesia, PT Sigfox Indonesia. Ini waktu kajian ini masih developing pada tahun 2021. Oke, dari 3 ini apa sih perbedaannya gitu? Kalau untuk LoRa sama Sigfox ini tentu sudah jelas dia di proprietary atau non 3GPP, sehingga dia itu merupakan unlicensed ya, unlicensed frekuensi atau frekuensinya masih tidak berbayar gitu. Kalau di Indonesia itu frekuensi di 900 MHz sampai 930-an. Kalau untuk yang NB ini license tentunya dimiliki oleh provider seluler gitu ya. Karena basisnya dia memang LTE radio frekuensi yang memang di license
yang dimiliki oleh si seluler provider begitu. Kalau di Indonesia tuh most likely ada semua kayaknya, Telkomsel, XL, Indosat juga mengembangkan NB-IoT. Dan yang ketiga ini Sigfox. Bedanya dari yang NB sama LoRa ini, dia itu proprietary komunikasinya, teknologi komunikasinya itu dia pertama kali ditemukan di Perancis ya, dan memang masih license proprietary di sana, patent by Sigfox Perancis juga. Ini gambaran untuk teknologi komunikasi LPWAN ini. Jadi dari meter, ini bermacam-macam appliance ya, ada meter rumah tangga, ini ada juga meter air gitu, ada ini meter rumah tangga tadi pakai retrofit, ada modulnya, kemudian ada prepaid, ada juga ini mungkin turbin ya, meter turbin, berbagai jenis meter yang ada di pelanggan. Kemudian dia mengirim data, jadi ada gateway gitu, ada tower, gitu, towernya ada gateway-nya yang menangkap si sinyal LP1-nya. Kemudian dari gateway tadi dikirim, biasanya kalau di Indonesia ini pakai seluler sih, 3G atau 4G begitu, ke server begitu. Nanti di server ini ada IoT platform, atau kita istilah kalau misalkan namanya itu MDMS, Metadata Management System, yang berfungsi sebagai platform atau mimik ya, interface antara pengguna dan juga meternya sendiri gitu. Data-data meter, data pemakaian meter, data kondisi meter, baik berupa baterainya seperti apa kondisinya, alarmnya kah, atau data-data terkait identifikasi pelanggannya, serial number meter, pengelolaannya ada di IoT platform ini. Oke, next. Next-nya, nah oke. Dari tiga ini tadi, LoRa, NB, dan Sigfox kita evaluasi ya. Untuk selection pemilihan teknologi komunikasi yang mana yang fit on purpose buat proyek Jargas ini. Pendekatannya ini saya pakai beberapa kriteria begitu. Di sini saya bagi menjadi teknis ya. Teknisnya itu dari segi sustainability-nya, ini fit on purpose-nya itu dari segi teknisnya, kemudian sustainability-nya, kemudian competitiveness-nya, ini artinya banyak nggak provider yang bisa menyediakan teknologi itu. Iya Pak. Mohon maaf. Aman Pak. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Memang tadi ya, competitiveness. Nah, ini kita dievaluasi untuk diketahui bahwa penyedianya kita harapkan memang kriterianya itu lebih dari satu begitu ya. Kemudian dari segi harga, ini yang paling utama juga, itu harapannya paling serendah mungkin, seoptimal mungkin, atau semurah mungkin lah harapannya. Kemudian yang lainnya terkait bisnis opportunity ini lebih kepada apakah nanti untuk menerapkan teknologi ini kita harus melakukan kerjasama atau bisa disediakan by provider atau mungkin mesti invest atau seperti apa gitu. Itu juga kita evaluasi gitu kriterianya. Nah, dari kriteria-kriteria ini, dari kriteria feature dan functionality yang kita harapkan, kita membuat suatu kriteria. Ini kriteria minimum yang harapannya bisa di-achieve, dipenuhi oleh mode komunikasi yang akan kita pilih. Karena tadi semangatnya adalah untuk membantu meningkatkan inefisiensi atau meningkatkan efisiensi ya, mengurangi inefisiensi atau meningkatkan efisiensi, makanya kriteria yang kita state di sini memang sebagai minimum gitu, minimum. Dan sesuai dengan kebutuhannya begitu. Jadi kita menempatkan atau membuat suatu kriteria memang sesuai dengan kebutuhan jaringan gas rumah tangga ini, seperti apa kebutuhan dari segi operasinya. Kalau dari sisi teknisnya tentunya data yang dikirim juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Ini makanya untuk yang
payload length-nya ini sebenarnya dia low gitu kalau di-compare dengan pengiriman data untuk pelanggan industri begitu. Nah, kalau untuk latency performance ini lebih kepada ini ya, harapannya memang banyak di low, kriterianya memang low gitu. Harapannya memang ini jarang memang nggak frekuensi untuk pengiriman datanya memang kalau lihat dari manual itu kan cuma sebulan sekali ya kebutuhannya. Dan dari sisi data juga payload-nya itu juga tidak terlalu besar seperti yang pelanggan industri atau komersil gitu. Untuk coverage dan range-nya ini kita state kriterianya medium. Kenapa? Karena harapannya memang kalau untuk low itu juga tidak bisa juga low. Karena apa? Karena dari segi tadi persebaran lokasi-lokasi pelanggannya juga memang itu tidak bisa dikontrol ya, karena memang mungkin jaringan gas itu juga masih belum merata juga, masih belum ada di seluruh lokasi gitu. Sehingga harapannya untuk coverage range-nya si LP1 ini yang dipilih nanti itu memang tidak low, tapi memang mungkin cukup medium ya. Jadi bisa mengcover range lokasi-lokasi pelanggan yang memang nantinya menjadi calon potensi jaringan gas rumah tangga. Kemudian untuk independensi, harapannya ini independen ya, tidak tergantung atau tidak reliable, tidak rely on telco providers atau SL dan kawan-kawan. Security-nya tentunya pasti high, walaupun ini rumah tangga tetap karena masih fraud ya, terkait dikhawatirkan adanya fraud itu kita mengharapkan LP1 ini memiliki security terkait fraud itu cukup besar, tinggi gitu ya. Ini kebetulan untuk ketiga-tiganya high semua, achieve semua. Ini yang hijau ini itu fit on purpose atau sesuai dengan kriteria. Yang orange ini ada risiko kalau kita memilih itu. Yang putih itu tidak memenuhi kriteria gitu. Jadi kalau dari sisi evaluasi teknikal ini yang paling banyak hijaunya itu yang akan kita pilih begitu gampangannya ya, biar bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi kira-kira mana sih mode komunikasi yang memang memberikan fit and purpose untuk pelanggan rumah tangga gitu, mode komunikasi smart meter yang di pelanggan rumah tangga. Baik, kemudian untuk sustainability dari segi scalability kita harapkan high ya. Kenapa? Karena nantinya jaringan gas tadi sesuai dengan RPJMN ini target cukup besar 6,7 juta. Scalability juga cukup tinggi gitu ya. Harapannya memang nanti LP1 ini apapun nanti dipilih itu bisa inline dengan target 4,7 juta tadi gitu. Dari segi maturity juga sama, harapannya sudah proven ya. Dan memang ketiganya ini sudah pernah dipakai dan proven di lokasi utility gas yang lain atau di negara lain. Untuk competitiveness-nya, kriterianya emang harapannya itu providernya lebih dari satu gitu. Karena LoRaWAN tadi saya bilang unlicensed gitu ya. Jadi memang dia bisa siapapun yang mau memiliki infra dan juga memiliki uang untuk tertarik di bidang komunikasi bisa juga invest di LoRaWAN. Jadi ini memang kebetulan yang kemarin ikut di PGN itu Telkom ya, ini kalau untuk perusahaan BUMN-nya ada Telkom di situ yang memang dia mengembangkan LoRaWAN. Kalau untuk NB tadi telco provider di Indonesia yang mengembangkan NB ada 3 setahu saya. Ada Telkomsel, XL, dan juga kemarin terakhir tuh Indosat ya, tapi masih saya belum tahu update-nya. Apakah sudah implement atau masih pengembangan. Nah, yang Sigfox ini karena tadi dia proprietary gitu ya. Memang kemarin tahun 2021 itu penyediaannya hanya satu, yaitu Sigfox Indonesia, yang mungkin per tahun ini awal itu sudah cabut ya dari Indonesia. Jadi Sigfox ini kendalanya atau cons-nya adalah dia karena proprietary, jadi penyediaannya itu hanya satu di Indonesia, yaitu Sigfox Indonesia.
Kemudian dari segi cost atau price itu ini hasil hasil kuotasi saat itu ya, tahun 2021 itu memang yang paling rendah itu LoRa sama Sigfox saat itu. Dan kemarin mungkin ada update NB bisa menyusul juga dengan si LoRa. Cuman memang ada banyak term condition-nya. Tapi saat itu yang paling murah gitu ya, itu ada LoRa sama si Sigfox saat kajian ini disusun. Kemudian dari bisnis opportunity-nya juga sama. Kalau untuk Sigfox itu harus bekerjasama ya atau cooperate dengan si Sigfox Indonesia. Karena penyedianya memang cuma satu di Indonesia untuk telekomunikasi Sigfox. Kemudian kriteria lainnya, ini lebih ke teknisnya juga ya, yaitu baterai life. Kenapa ini menjadi concern kriteria kita? Karena salah satu kendala kalau kita mengimplement smart meter di pelanggan rumah tangga terutama untuk gas adalah power. Karena berbeda dengan pelanggan listrik gitu ya, di mana tentunya karena dia listrik jadi dia tidak akan ada kendala power untuk komunikasi si meternya sendiri. Jadi kalau di gas dan juga air itu memang kendala utamanya salah satu yang jadi concern utama implementasi smart meter atau prepaid meter di pelanggan gas dan air adalah power. Di sini kita state kriterianya itu minimum mungkin adalah 10 tahun gitu. Untuk yang lithium ya masih kita open, masih atau kalau misalkan menggunakan baterai yang memang generik gitu ya, harapannya bisa 1 atau 2 tahun gitu penggantiannya by customer. Dari sisi kriteria ini kebetulan ketiga meternya ini dari segi meternya itu masih bisa comply begitu. Karena kebetulan memang dari sisi manufaktur masih bisa meng-create atau mendevelop sesuai dengan kebutuhan si usernya. Untuk teknologi maturity sudah ya tadi proven. Ini ketiga-tiganya juga sudah diimplement di utility gas di negara yang lain. Nah, untuk meternya, ini untuk smart meternya, kalau yang sebelumnya ini untuk komunikasinya, kalau untuk smart meternya itu providernya itu memang kebetulan LoRa sama NB ini lebih dari satu gitu yang waktu itu sudah pernah diskusi dengan PGN. Dan untuk Sigfox ini masih ada satu aja penyedianya yaitu si Kaifa waktu itu yang sudah present ya ke PGN. Jadi makanya mereka untuk Sigfox penyedia meternya kan cuma satu, makanya dia warnanya orange. Kemudian yang terakhir untuk price, nah harga itu harga meternya ya untuk LoRa sama NB ini itu bervariasi kebetulan range-nya itu yang kemarin diminta RFP-nya itu di angka saat studi ini dibuat itu di angka 900.000 sampai 1 juta. Nah saat itu Sigfox masih belum memberikan datanya harga meternya berapa, tapi informasinya saat itu memang harganya nggak akan jauh beda sih dengan si NB atau LoRa. Baik, dari evaluasi tadi kita buat sebuah diagram ya atau selection gitu, mana yang memang fit on purpose sesuai dengan kebutuhannya si jar gas. Kalau dari ini saya buat menjadi ada 2 sumbu gitu ya, untuk yang sumbu X-nya dan fit on purpose-nya, dari segi sumbu Y-nya dan risiko. Jadi dari ketiga mode komunikasi tadi gitu, yang paling fit on purpose gitu ya, dilihat dari sebelumnya ini yang paling banyak hijaunya itu siapa gitu, itu dari hasil evaluasi yang teknikal ini yang paling banyak hijau adalah si LoRa ini. Dia itu 12 dari 15 kriteria tadi itu memenuhi kriteria sehingga dia mencapai 80% ya pemenuhan terhadap kriteria tersebut. Kemudian Sigfox yang nomor 2 dia 73% dan yang ketiga adalah si NB-LT atau 67%. Kalau ditempatkan di diagram ini fit on purpose-nya si LoRa dia paling tinggi, kemudian ada Sigfox dan juga ada NB di sini. Dia paling
paling tidak memenuhi gitu ya kriteria, atau paling sedikit memenuhi kriteria technical evaluation. Kemudian dari segi resiko begitu, mana yang memang memberikan resiko yang kecil gitu ya, atau yang paling ya kecil yang kita pilih begitu, sehingga harapannya dari tabel ini itu di kuadran 2 ya, ini yang memang akan kita pilih gitu. Dari sisi resiko yang paling banyak berisiko kalau dari evaluasi ini itu kan sebelumnya itu ada Sigfox ya, ada 2 risiko di situ karena terkait penyedia provider baik meternya sendiri atau telekomunikasinya. Nah, di sini Sigfox memang yang memberikan risiko yang paling kecil ya dibandingkan dengan LoRa dan juga NB. Cuma kalau melihat diagram ini, karena LoRa memang dari segi compliance untuk fit kriteria teknikal yang paling besar, sehingga direkomendasikan begitu ya, itu bisa memberikan direkomendasikan untuk diimplement karena bisa memberikan fit and purpose yang cukup besar kriterianya, dan juga memiliki resiko yang paling kecil gitu di antara ketiganya. Oke, itu yang technical evaluation. Kita beralih ke komersial gitu, commercial evaluation-nya. Dari sini kita evaluasi total ownership cost-nya gitu ya. Jadi capex opex-nya kita compare antara si konvensional dan juga si smart meter begitu. Kita pilih smart meternya ini tadi range-nya, karena range-nya di sini kebetulan hampir sama ya, 900 sampai 1 juta begitu. Kita ambil yang paling ini range-nya di 900 sampai 1 juta. Kemudian asumsi yang dipakai untuk konvensional atau meter manual itu di harga 400.000. Untuk penggunaan gas, kita asumsikan pelanggan rumah tangga yang dipakai itu volumenya di 14 meter kubik per bulan, dengan harga gasnya itu masih di 8.000 gitu ya saat itu yang dipakai asumsinya. Untuk OPEX-nya kita juga pakai asumsinya itu per pelanggan itu di angka 194.000 itu untuk meter konvensional. Ini buat ini exclude overhead, oke. Kemudian OPEX smart meter itu di 112.000 tadi include biaya telekomunikasi. Dari asumsi ini kita running total ownership cost di tahun ke-7 ini bisa dilihat di sini itu antara smart meter dan juga meter konvensional, dia ini sebenarnya slightly lebih tinggi ya, jadi lebih tinggi konvensional di tahun ke-7 ini, sedikit lebih tinggi dibandingkan smart meter. Di tahun ke-10 kenapa ini nggak kelihatan. Di tahun ke-10 kenapa yang biru ini kan lebih tinggi lagi atau lebih nggak efisien, karena memang di tahun ke-10 ini asumsinya memang ada penggantian meter gitu, jadi memang dia nge-restart lagi di tahun ke-10. Tapi kalau melihat dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa smart meter memberikan efisiensi atau lebih efisien di tahun ke-7 dibandingkan dengan meter konvensional. Ini dari sisi total ownership cost atau capex opex gitu ya, berapa total capex opex yang akan dikonsum sama smart meter dan juga meter konvensional, sehingga harapannya kalau misalkan dengan asumsi ini asumsinya memang sesuai dengan actualnya, itu smart meter bisa memberikan saving gitu atau lebih efisien dibandingkan dengan meter konvensional pada tahun ke-7 gitu. Ini intangible, ini tangible aspeknya. Intangible-nya tentunya kita compare juga antara konvensional dan juga smart meter. Kalau untuk intangible-nya, karena konvensional itu tentunya pasti cuma bisa di-running dengan skema postpaid, tapi kalau smart meter ini bisa dilakukan skema post atau prepaid begitu. Kemudian untuk gas consumption reading-nya, kalau konvensional sebelumnya sebulan sekali, dan juga ada kemungkinan ini ya block akses gitu ya.
Kalau untuk smart meter itu bisa diambil datanya kapanpun gitu, harian bisa, hourly bisa, atau setiap mingguan bisa, gitu sesuai dengan settingan kita. Kemudian untuk yang konvensional tentunya ada ini ya, potensial default. Nah ini terjadi juga, ini data dari operasi hampir 1-10 kali gitu dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Atau pelanggan yang menunggak lah ya, itu cukup tinggi, dan dengan data yang tadi disampaikan di awal itu cukup besar, apalagi jika misalkan Jargas ini nantinya target RPJMN itu tercapai misalkan 4,7 juta tadi, itu cukup besar potensi untuk piutangnya begitu ya. Kalau dengan smart meter itu bisa dihindari dengan adanya valve di situ, karena ada valve-nya kita bisa melakukan skema prepaid atau penutupan secara otomatis begitu kalau pelanggannya menunggak. Kemudian untuk penutupan aliran begitu ya, kalau misalkan pelanggannya menunggak, kalau konvensional maka PGN harus mengeluarkan kos lagi mengirim petugas untuk mencabut meter. Tapi kalau dengan smart meter itu bisa dilakukan secara remote gitu, karena kita bisa menutup aliran secara remote karena adanya valve ya di insert meternya. Kemudian untuk customer information, karena ini konfigurasi itu manual ya, masih di akhir bulan billingnya. Tapi kalau misalkan di smart meter ini, kalau misalkan kita menyediakan fasilitas gas application sehingga pelanggan juga bisa tahu berapa konsumsi gasnya dia di app gitu ya, itu bisa anytime gitu kalau menggunakan si smart meter. Kemudian untuk data analisis, karena konvensional ini tadi datanya masih belum akurat juga, akurasinya masih dipertanyakan karena masih manual, dan juga masih inputan juga di sistem masih manual, sehingga masih belum ada database ya yang bisa dilakukan evaluasi secara estimate gitu ya. Tapi kalau untuk smart meter, database akan tersedia kalau sesuai dengan settingan adjustment pengambilan datanya, mau hourly, mau daily, mau weekly gitu, itu bisa di-adjust dan bisa tersedia dan bisa dilakukan estimation kalau misalkan kita butuh ya, dan sebagainya, big data lah, bisa dievaluasi dan bisa diolah. Itu untuk intangible aspeknya. Kemudian, salah satu manfaat ya dari smart meter atau meter unconventional ini, dia bisa mengurangi piutang begitu, serta mengurangi biaya penutupan aliran. Ini pakai asumsi ya, lagi asumsi yang saya pakai saat itu, kalau misalkan piutang rate-nya dengan data piutang rate-nya per bulannya itu 15%, pelanggan per bulan dari sejumlah total pelanggan rumah tangga diperoleh biaya piutang yang bisa tertagih kalau misalkan menggunakan smart meter ini sebesar 36,6 miliar per bulannya, dengan asumsi pelanggan ini data piutangnya ya pakai rate 15% per bulan gitu. Dan untuk saving cost yang bisa diperoleh juga untuk penutupan aliran, karena PGN tidak perlu lagi mengirim petugas untuk menutup aliran, di mana biaya untuk pengiriman petugas penutupan aliran itu sebesar ini 85.000 asumsinya saat itu per pelanggan. Itu bisa di-saving kalau menggunakan smart meter karena bisa dilakukan secara otomatis sebesar 63 miliar yang bisa saving oleh PGN. Oke, kemudian evaluasi lainnya risiko sekarang. Tadi teknikal sudah, ekonomik atau komersial evaluasi sudah, yang sekarang risiko. Kalau misalkan PGN mengimplement smart meter, risiko apa aja yang harus dimitigasi oleh PGN? Kita bagi menjadi 6. Ini ada ada 5 ya. Komersial, operasional, legality, sama security. 4 berarti ini. Tapi komersialnya kita bagi 2, operasinya juga ada 2. Di situ risikonya legal dan security. Kalau terkait komersial,
asumsi-asumsi tadi itu kan masih ini apa namanya quotation meter yang 900.000 atau 1 juta, kemudian harga telekomunikasi 2.000 atau 2.500 itu masih apa namanya based on assumption gitu ya, based on quotation-nya juga ada term condition-nya, yang mana itu di term condition quotation itu adalah salah satunya itu tentunya ada minimum of quantity-nya. Kalau misalkan ternyata tidak ke-achieve ya itu ya, maka tentunya tadi hasil evaluasi teknikalnya, hasil evaluasi komersialnya yang tahun ke-7 bisa memberikan saving atau efisiensi ke PGN itu tidak akan ke-achieve. Jadi kontingensi atau mitigasinya yang dilakukan adalah kita mencari lagi, update price lagi ya, update harga lagi, dan mencari penyedia lain selain yang selama ini sudah pernah bidding atau misalkan pernah memberikan penawaran ke PGN untuk mengurangi lagi harga meter price ini dan juga harga telco gitu. Kemudian dari sisi komersial juga ini ya apa namanya operational sistemnya itu selalu mengirimkan data secara otomatis, memberikan apa namanya real time energy usage gitu atau energi penggunaan energi di pelanggannya. Mungkin impact-nya beberapa pelanggan tidak prefer untuk atau masih karena pelanggannya masih belum advance gitu kayak di kota-kota, sehingga tidak juga membutuhkan itu sebenarnya. Maka di sini tentunya kita evaluasi risiko ini cukup kecil ya, karena billing notification itu dapat dilakukan secara customized gitu ya, dan kita juga bisa memilih target customer yang memang bisa memberikan yang bisa mendapatkan manfaat untuk itu. Kemudian untuk operasional saat ini kemungkinan resikonya adalah hanya beberapa waktu kajian ini hanya beberapa parameter yang diuji, yang dievaluasi begitu ya. Risikonya itu karena cuma beberapa, itu risiko operasionalnya itu ketika meternya rusak gitu ya, tidak itu harus diganti whole-nya seluruhnya, atau bahkan impact-nya karena cuma beberapa itu harus replace dengan yang meter baru dan harus berganti brand gitu. Misalkan gini, di operasional itu seminimal mungkin brandnya itu kalau bisa memang tidak apa namanya teknologinya itu sefleksibel mungkin sehingga dia bisa memiliki spare part yang cukup tidak variasi gitu, tidak bervarian, variannya cukup sedikit sehingga memudahkan teman-teman operasional untuk melakukan operation and maintenance. Kemudian mitigasi yang bisa dilakukan adalah kita memilih LoRa ya, karena dari segi LoRa itu penyedianya cukup banyak gitu ya, dan juga kompatibel antar manufakturnya, artinya meter dan juga komunikasi itu bisa mungkin memiliki banyak penyedia dan bisa kompatibel di antara meter dan mode komunikasinya. Makanya tadi hasil technical evaluation ini kan salah satunya yang paling banyak penyedianya itu adalah salah satunya yang meter itu adalah si LoRa. Kemudian satu lagi yang di segi operasi yang menjadi concern adalah lifetime. Asumsi yang dipakai di commercial evaluation-nya tadi adalah lifetime-nya itu di 10 tahun smart meter-nya. Nah, ini resikonya kalau misalkan smart meter tersebut lifetime-nya ya atau rusak sebelum tahun ke-10 misalkan. Misalkan dia tahun ke-5, tahun ke-7 untuk komunikasi sudah rusak misalkan, atau sudah harus diganti dengan yang baru gitu. Maka impact-nya tentunya itu mempengaruhi lagi komersial atau TOC tadi, total cost evaluation-nya tidak menjadi 10 tahun lagi, atau mungkin tidak tahun ke-7 memberikan efisiensi. Maka mitigasi yang dilakukan atau kontingensi plan-nya itu kita melakukan pilot testing gitu ya, atau mungkin bisa minta garansi terutama untuk part meter yang memang rentan terhadap umur, seperti material membran, baterai, ya itu dua itu yang rentan banget terhadap umur 10 tahun ya. Kemudian
aspek lainnya legal gitu. Risikonya tadi ya unlicensed yang kita pilih karena LoRa dan Sigfox yang paling murah dan yang paling fit untuk si LoRa itu merupakan unlicensed atau non 3GPP. Risikonya bisa jadi nanti karena ini gratis dan unlicensed gitu ya, bisa jadi nanti ada perubahan teknologi yang menyebabkan ada disturbance ke frekuensi tersebut karena masih gratis gitu ya, sehingga mempengaruhi performance di SLA pengiriman datanya begitu. Mitigasi atau kontingensi yang bisa dilakukan adalah kita memiliki SLA kontrak non long term gitu ya dengan penyedia si LPW-nya atau unlicensed telekomunikasinya. Kita bisa membentengi atau melakukan kontrol terkait tadi disebut frekuensi dan jangkauan itu di SLA. Next-nya terkait aspek security, sama ini adanya petugas theft yaitu pencuri atau fraud gitu ya, unauthorized modification gitu ya. Di smart meter itu salah satu yang bisa dilakukan mitigasinya yaitu dengan melakukan encrypt akurat, dan ini di spek kita nanti rekomendasinya di spek smart meter. Kalau misalkan PGN memilih smart meter itu harapannya memang ada security aspek di situ. Jadi data yang dikirim dan atau meternya sendiri smart meter itu memang bisa terencrypt gitu ya datanya, sehingga diharapkan tidak ada kejadian unauthorized modification atau fraud gitu ya di sisi operasionalnya atau di sisi pada saat pengiriman datanya atau pada saat operasional implementasi smart meternya. Nah, dari evaluasi teknikal, komersial, risiko gitu ya, konklusinya itu kalau dari segi teknikal LoRa memang memberikan banyak ini ya fit on purpose-nya gitu atau highly recommended sesuai dengan evaluasi tadi, fit on purpose juga resikonya karena dia memberikan compliance besar tinggi kepada kriteria teknikal serta risiko yang cukup rendah. Kemudian dari segi keekonomian atau dari segi komersialnya, penggunaan smart meter ini itu bisa memberikan saving gitu atau memberikan efisiensi di compare dengan penggunaan meter konvensional. Selain itu juga smart meter ini bisa mengeliminate ya, mengurangi atau menghilangkan kalau misalkan pakai skema prepaid adanya piutang pelanggan ya, yang memang ini menjadi isu utama di pelanggan rumah tangga. Yang ketiga, rekomendasi kalau misalkan untuk pelanggan untuk PGN, karena tadi targetnya misalkan jadi benar sesuai dengan RPJMN sebesar 4,7 juta gitu ya, itu PGN memang harus beralih ke digitalisasi atau misalkan mengambil langkah untuk masuk ke digitalisasi, salah satunya dengan menggunakan smart meter ini. Karena dari sisi tangible maupun intangible aspeknya tadi, evaluasinya itu bisa memberikan benefit ya ke PGN. Apalagi jika pelanggannya bertambah berjuta-juta seperti target RPJMN. Kemudian dari segi risiko tadi yang memang cukup tinggi, risikonya itu dari sisi komersial ya, harga dan juga operasionalnya itu lebih ke lifetime meternya itu bisa dilakukan mitigasi dan juga contingency plan seperti yang tadi disampaikan. Ini rekomendasi implementation plan-nya, mulai dilakukan visibility, standarisasi. Tentunya ketika sebelum mengimplement, tentunya kita harus punya standar spek gitu ya, atau company spek untuk smart meter ini. Kemudian selain itu juga dibutuhkan perubahan proses bisnis, karena tadi yang awalnya manual gitu ya, semua mulai dari penyatatan pelanggan, calon pelanggan ke pelanggan sampai billingnya itu masih manual gitu ya. Ini kalau misalkan diimplement smart meter itu dibutuhkan penyesuaian lah istilahnya, penyesuaian proses bisnis dan juga back end. Selain itu sebelum memang ke implementation, sebaiknya memang di sini saya
state item snacks yang dibuat yang harus diambil PGN, salah satunya adalah piloting project dulu sebelum memang melakukan mass implementation. Kenapa? Karena untuk tahu benar-benar bahwa memang tadi asumsi-asumsi yang kita pakai di evaluasi itu memang sesuai dengan actual, kita harus bisa melihat dulu real actual kalau misalkan suatu ini diimplement di pelanggan dalam jumlah yang cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya sebelum kemas berjuta-juta kita ganti smart meter, kita sebaiknya PGN dalam hal ini membuat suatu pilot testing dulu untuk mengetahui dan mengevaluasi juga adjustment apa yang dibutuhkan dan memastikan asumsi-asumsi yang digunakan di evaluasi ini itu memang sesuai gitu, sehingga benefit yang memang harapannya bisa diterima PGN itu bisa sesuai juga dengan yang diperhitungkan di awal. Kemudian dari sisi value creation-nya ya, kalau menggunakan smart meter dari segi bisnis, sebelumnya harapannya adanya terkait piutang itu bisa solving dengan menggunakan smart meter, itu bisnisnya bisa lebih menarik lagi ini untuk proyek prioritas rumah tangga. Kemudian dari segi operasional, smart meter ini dari segi kualitas tentunya bisa memberikan benefit berupa data yang akurat gitu ya ke pelanggan, lebih fair juga buat pelanggan dan PGN gitu yang meningkatkan fairness. Dari segi delivery, data yang biasanya cuma sekali sebulan dan juga ada kendala blok akses misalkan, itu setelah menggunakan smart meter itu bisa menghilangkan problem untuk blok akses karena harapannya datanya bisa dikirim secara otomatis begitu ya, dan juga tidak hanya sekali sebulan, bisa lebih banyak lagi data yang bisa diambil gitu untuk dievaluasi juga. Kemudian dari segi ini lebih ke fairness ya, moral ya, karena kalau misalkan sebelumnya itu masih konvensional tuh datanya masih kurang akurat begitu ya, sehingga fairness antara bagian dengan pelanggannya itu masih kurang begitu, sehingga ada beberapa case pelanggannya banyak yang protes begitu ya, karena tiba-tiba billingnya pelanggan itu tiba-tiba besar gitu di bulan berikut, di bulan sebelumnya mungkin rata-rata cukup kecil, tiba-tiba karena ini datanya mungkin bisa jadi ada masalah di lapangan, ada block akses atau mungkin ketidakakuratan si data manual, sehingga itu juga bisa membuat pelanggan, memang ada case juga pelanggan memang beberapa dia protes begitu ya. Itu kalau menggunakan smart meter harapannya itu sudah bisa dihilangkan bahkan gitu, karena tentunya data yang dikirim meter itu pastinya akurat karena sesuai dengan indeks yang ada di meternya. Kemudian dari segi finance, cost-nya tentunya tadi setelah penggunaan smart meter ini harapannya walaupun capex-nya memang lebih tinggi ya dibandingkan konvensional, harapannya OPEX-nya dan juga cost-cost lainnya seperti piutang dan atau biaya penutupan aliran itu bisa lebih berkurang begitu dengan menggunakan smart meter ini. Dari segi safety, di penggunaan smart meter ini ada beberapa feature yang memang dia optional ya. Dia bisa mendetek leakage gitu, sehingga ketika misalkan pelanggannya itu atau pipa instalasi di pelanggannya itu ada leak, itu bisa di early analyze ya, atau misalkan bisa evaluasi, bukan dievaluasi, lebih tepatnya bisa diidentifikasi oleh si smart meter ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasannya. Mohon dimaafkan kalau misalkan terlalu cepat atau mungkin kurang clear dan ada banyak disturbance tadi. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Pak. Ini langsung tanya jawab atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi atas paparannya ya, yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan diskusi ya ini ya, tanya jawab ya. Ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat box ya Bu ya, ini banyak sekali nih Bu. Pertama dari Pak Dastri ya, ini 5 pertanyaan.
Saya bacakan satu persatu Bu. Ini yang pertama, apakah parameternya bila terjadi kebocoran pada saluran jaringan gas di lingkungan pengguna atau rumah tangga? Parameter apa ini? Makanya kan ini. Apakah parameter bila terjadi kebocoran pada saluran jaringan gas di lingkungan pengguna rumah tangga? Ini apa ada mungkin maksudnya ada deteksi kebocoran di daerah di area pengguna rumah tangga atau tidak nih Bu? Mungkin ini pertanyaannya itu. Baik Pak, ini saya kok mohon maaf sebelum Pak, saya tidak bisa buka ini ya, chatnya ya. Sebentar, Iya, coba. sebentar Pak. Oh ya, Oke. Ini materi saya masih di share apa belum ya Pak? masih sharing. Oh baik. Kalau sekarang udah stop ya Pak? Masih kelihatan kalau di tempat saya. Oh oke. Nah, ini sudah masih end of slide show. Ini masih sebenarnya Sebentar. Oke. Meetingnya. Di situ nggak ada itu apa stop share. Di mana ya Pak? Stop share itu nggak ada di situ. Stop recording, cancel. Yang Oke. Siap. nah ya sudah. Nah, ini. Mohon maaf Pak. Baik, bagaimana pertanyaannya? Mohon Ya, diulang. yang pertama ini tentang ini Ya. apakah Leakage. kalau ada leakage di daerah pengguna rumah tangga ada indikasinya enggak? Oh iya. Baik. Kalau saat ini menggunakan meter konvensional Pak ya, itu kalau ada leakage itu memang tidak terdeteksi Pak, kecuali memang kita melakukan tugas ya, melakukan pengecekan ke lapangan langsung, melakukan leakage test misalkan di piping atau di pipa instalasinya atau di instalasi meternya misalkan. Tapi kalau dengan smart meter ini itu ada beberapa opsi memang fiturnya yang bisa dipakai di smart meter ini, terutama kalau misalkan tipe yang dipakai itu USM gitu. Dia ada sensor pressure-nya di situ. Di situ ada sensor pressure dan juga suhu Pak ya. Di mana dia bisa mendetek begitu kalau misalkan adanya pressure yang turun gitu ya. Atau dari sisi setelah meter itu pengukurannya itu mengalami penurunan begitu ya, sehingga teridentifikasi itu potensi untuk kebocoran. Itu sih dari segi pressure biasanya kalau misalkan kebocoran di rumah tangga ya. Oke, baik. Yang kedua, apakah sistem teknologi Jargas ke depannya bisa dilakukan pada AI maupun IoT? Kalau IoT ini tadi IoT ya, mungkin AI-nya gitu ya. Nah, sebenarnya yang memang dipropose itu memang ke arah IoT itu sih. IoT kalau misalkan Internet of Things-nya itu tadi ya, dari sisi dari mulai LPWAN-nya itu pengiriman data ke gateway-nya, ke mana, ke servernya juga bisa jadi di servernya, di IoT platformnya itu juga bisa dikembangkan lagi, misalkan buat bank data dan sebagainya. Itu sudah representatif pengimplementasian IoT sih menurut saya. Harapannya memang ke arah sana memang. Tapi tadi ya, konsnya kan memang cost ya. Salah satu yang memang menjadi concern utama Jargas ini itu cost tadi. Kalau misalkan memang cost tadi yang saya asumsikan di kajian ini tuh sesuai gitu ya, sehingga bisa memberikan benefit, tentunya bisa diimplementasi ke depan untuk Jargas ini Pak. Begitu. Baik, yang nomor 3 ini saya agak sulit mencerna ya. Ini sumber metering sampai ke rumah tangga melalui proses seperti apa? Oh, mungkin gambarannya mungkin meter, ada gambar nggak ya? Jadi meter rumah tangga kalau ada pelanggan, kalau pernah melihat meter gas di rumah tangga itu gambarnya tadi ya seperti di PPT saya. Sebentar.
Ini tadi ada meter ya. Ini ya. Bisa kelihatan ya Bapak? Iya, kelihatan. Nah ini bagaimana proses pengiriman data dari meter sampai ke ini kah? Sampai ke server atau sampai ke pelanggan bahkan sampai ke PGN ya, server PGN gitu ya. Ya. Ini ya, kalau case-nya meter rumah tangga, contoh gambar meternya itu seperti ini Pak. Yang ini. Yang di bawah ini contoh meter rumah tangga. Dia yang tipe diaphragm atau positive displacement. Kemudian dari meter ini, si meternya itu dia ngukur ya, karena dia positive displacement, dia ada bilik-bilik itu, dia ngukur seberapa banyak gas yang memang dialirkan oleh si bilik tadi. Diukur kalau meter konvensional dia ada odometer, ada angka-angkanya, di sini ada indeksnya. Nah, kalau pakai smart meter, dia ada LCD atau modul komunikasinya ini Pak. Gambarnya mana ya? Ini contoh gambarnya ya. Ini meternya, ini modul komunikasinya. Nah, dari modul komunikasi ini tadi, itu dikirim ke server, itu menggunakan LP1. Tapi kalau LP1 itu harus ngirim ke gateway dulu ya Pak. Jadi sini ada gateway, baik LP, baik si LoRa atau NB atau Sigfox, itu ada ke gateway dulu sebelum dikirim ke MDMS atau IoT platform menggunakan seluler biasanya, 3G atau 4G begitu. Baru datanya diterima gitu. Kalau iya. Ya, Itu menjawab belum Pak? Ya, sudah ini Bu. Ini banyak pertanyaannya. Nomor 4 Baik. nih. Apakah dengan penggunaan jar gas ini lebih efisien daripada menggunakan LPG yang sudah lebih dulu konservasi dari minyak tanah? Oh, ini konteksnya antara gas dan LPG. Ya, betul ya. Membandingkan LPG sama gas metan ini lebih hemat mana Oke. gitu. Mungkin ini di luar topik, tapi mungkin saya coba menjawabnya seperti ini. Saat ini LPG itu kan yang 3 kilo itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, sedangkan saat ini yang LPG yang non subsidi itu yang berapa tuh, yang harganya 150.000, yang harganya, atau yang LPG apa namanya, yang warna pink gitu kan, atau itu kalau kita evaluasi ya, harga gas kita PGN, produk gasnya namanya gas kita Pak, untuk rumah tangga, harga gas kita di-compare dengan harga LPG yang non subsidi harusnya lebih kompetitif harga gas PGN dibandingkan dengan LPG yang non subsidi gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan LPG yang subsidi itu memang beda lagi case-nya, karena nggak apple to apple untuk komparasinya. Begitu sih. Baik, nomor 5 nih, apakah PGN sudah holding dengan Pertagas, serta kenapa komponen pada jar gas hampir semuanya impor? Mohon pencerahannya. Oke, kalau PGN sudah holding, sebenarnya posisinya gini, saat ini Pertagas itu sudah dibeli PGN ya Pak ya. Jadi Pertagas itu menjadi anak perusahaan PGN. Nah, PGN ini bergabung dengan Pertamina menjadi subholding gas di Pertamina begitu. Kejawab ya untuk Pertagas. Kalau untuk komponen yang metan ditanya juga nih, komponen-komponennya impor semuanya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kajian ini kan 2021 ya, itu memang yang kita evaluasi saat itu mostly untuk meternya ya. Kita ngomong komponen meternya khususnya Jackson meter. Komponen meter ini memang masih TKD-nya masih kecil banget karena impor ya, manufacturing dari luar. Cuman saat ini ke depan memang dikembangkan juga, kita juga mendorong ya untuk meter ini bisa juga bagiannya bisa diproduksi di Indonesia. Ada PT Inti, PT Pindad juga yang memang ke depan memang mengembangkan untuk membuat ya meter baik gas atau air atau listrik begitu. Itu untuk yang meter, tapi kalau gas yang lainnya itu banyak Pak komponennya. Jadi yang meter itu yang bisa saya jawab seperti itu. Ke depan memang kita didorong untuk produksi dalam negeri. Baik, berikutnya dari Pak Nurdin Hidayanto. Izin bertanya Bu, untuk pilot project smart meter ini apa sudah dilakukan secara nasional dan bagaimana hasil pilot project tersebut? Baik, untuk pilot project tadi sampai saat ini sampai per hari ini begitu ya, masih dilakukan
bukan skala nasional, masih dalam skala masih di satu area saja yang kita evaluasi, yang sedang diimplement juga. Ada 1.800-an smart meter yang memang sudah diimplement ya, dan kita lagi evaluasi juga. Baik, berikutnya dari Pak Dasi lagi nih, yang tadi 5 pertanyaan, nambah pertanyaan lagi nih Bu. Iya, boleh. Apakah benar isunya bisnis Jargas tidak menguntungkan dibandingkan dengan bisnis jual aliran gas ke perusahaan yang besar dan jauh lebih efisien perawatan dan pemeliharaannya? Ya, sepertinya ini Bapaknya sangat paham sekali studi PGN, mantap. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, secara bisnis begitu ya, Jargas ini memang sangat tidak menarik gitu, atau dalam arti ininya tidak menguntungkan di-compare dengan misal PGN menjual ke pelanggan industri. Mengapa? Karena sebagai gambaran seperti ini, biaya pemakaian gas per bulan gitu ya, let's say tadi kita asumsinya kan 14 meter kubik gitu per bulan, dengan asumsi harga gasnya 8.000 gitu ya, atau kita bilang 10.000 lah harga gasnya, itu sebesar 140.000 gitu per bulannya. Sedangkan CAPEX-nya atau CAPEX-nya, capital expenditure untuk infranya Jargas ini, itu per rumah tangga bisa jadi sampai angkanya itu 10 atau 15 juta gitu per rumah tangga. Itu asumsi pipa sudah di depan gitu ya, pipanya sudah dekat dengan pelanggan, tinggal narik ke kompor gitu. Itu harganya itu sudah angkanya 15 jutaan misalkan. Dengan billing gas yang hanya 140.000 per bulan gitu. Itu belum atau misalkan gasnya jarang dipakai, misalkan saja cuma 50.000, 100.000 gitu ya, itu emang sangat amat menantang terkait keekonomiannya begitu ya untuk program Jargas rumah tangga. Jadi kalau dibilang apakah lebih menguntungkan ke pelanggan industri, tentunya karena industri itu pemakainya besar gitu, bisa cover capital expenditure yang dikeluarkan untuk untuk pelanggan tersebut gitu. Sedangkan untuk rumah tangga memang tadi yang saya sampaikan rata-ratanya berbeda dengan air dan juga listrik ya. Kalau listrik bisa jadi sebulan 1 juta gitu ya, pemakaiannya kita 500.000 lah, 300.000 lah minimal. Atau air juga angkanya juga lebih besar dibandingkan pemakaian gas gitu ya, billingnya gitu. Jadi memang itu sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Hamidi Wibisono. Nah, pada pencatatan meter pelanggan Jargas supaya lebih maksimal, langkah apa yang bisa dilakukan karena saat ini pencatatan manual sehingga berpengaruh pada pelanggan yang tidak akurat. Sering terjadi meter tagihan bisa membengkak. Apakah bisa dilakukan pencatatan dengan sistem atau aplikasi software? Banyak juga nih yang komplain nih Bu. Iya. Oh, ini pelanggannya PGN Kak. Iya, ini ya, katanya ini pencatatan manual nih yang meter konvensional barangkali ini. Iya ya. Saat ini memang salah satu ya problemnya catat meter manual memang kan ketidakakuratan gitu ya, keakurasiannya memang. Makanya di kajian ini solusi yang ditawarkan itu memang sebaiknya menggunakan smart meter gitu, atau meter yang memang bisa mengirimkan data ya secara otomatis menggunakan apapun itu tadi mode komunikasinya. Kalau ya itu sih tadi jawabannya Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Meyanto Eko Sulistyo nih. Apakah ada suatu metode untuk menentukan risk level high atau low? Nih, mohon penjelasannya. Oke, kalau yang konteksnya tadi yang kajian atau analisa saya tadi itu kapan menggunakan high, kapan menggunakan low itu ya. Itu ada 2 pendekatan sebenarnya, kualitatif atau kuantitatif begitu. Kalau yang kuantitatif, yang kualitatif tadi, yang kuantitatif itu kita lebih mudah untuk membuat kita bikin weight, kita ini ya kasih weight score gitu, weight score-nya. Misalkan ada 5 kriteria gitu ya. Ketika kriteria risiko, misalkan kita membuat 5 kriteria risiko, kalau misalkan high itu biasanya kita buat range gitu, weight score-nya misalkan 1 sampai 10 misalkan itu high, misalkan range scale untuk 0 sampai 5 itu low gitu, 5 10-nya itu
medium misalkan, atau 10 sampai 20-nya high misalkan. Itu tergantung kita membuat ininya sih. Tapi kalau metode untuk penentuannya, setahu saya salah satunya pendekatannya itu bisa menggunakan weight score di masing-masing kriterianya. Nah, nanti lebih mudah untuk menghitung, melakukan kuantitatif evaluasi komparasi ya. Seperti yang tadi saya pakai itu memang pendekatan metode kuantitatif dan juga kualitatif begitu. Baik, berikutnya dari Pak Yohanes Gunawan. Tadi disampaikan akan ada penghematan sekitar 63 M jika menggunakan smart meter jika dibanding manual, di mana nilai 63 M tersebut dapat diperoleh dari penghematan operasional tenaga kerja. Artinya barangkali akan ada beberapa tenaga kerja yang kehilangan lapangan pekerjaan dan memungkinkan ada dampak sosial karena kebijakan tersebut. Apakah risiko dampak sosial terhadap kemungkinan itu juga dimasukkan dalam parameter kajian? Bagaimana kira-kira mitigasi risikonya? Ya, salah satunya memang angka 63 miliar tadi ya, penghematan itu memang dengan asumsi-asumsi yang saya sampaikan, biaya penutupan kos itu memang bukan serta-merta itu biaya pekerjanya, tapi memang ada juga biaya materialnya. Tentunya memang ada concern kalau misalkan memang meternya ini itu diganti smart meter, itu akan menghilangkan lapangan pekerjaan untuk pencatatan meter manual gitu. Makanya untuk smart meter ini kita strateginya itu bertahap gitu ya. Itu lebih ke untuk meter baru dulu gitu, bukan langsung mengganti juga meter yang existing gitu. Sehingga dari sisi ketika kebijakan diimplement itu bisa meminimalisir lah dampak risiko misalkan pekerja catatan meter manual langsung dilakukan pemutus kerjaan. Tidak seperti itu, tapi lebih kepada implementasi ke pelanggan baru ya. Dan atau nanti pun kalau misalkan pelanggan baru semakin banyak, itu pekerja pencatat meter manual itu bisa di-switch ke kita masih juga butuh data, misalkan data di back end-nya ya, untuk melakukan misalkan ada evaluasi atau pengolahan data big data-nya gitu misalkan. Itu juga bisa di-switch ke arah sana, atau misalkan di-switch ke untuk ONM gitu, ONM meter jaringan gas rumah tangga atau jaringan gas rumah tangga ya, dari segi pekerjanya bisa di-switch ke arah sana. Cuma memang ada cost-nya juga kalau misalkan masih konvensional atau masih menggunakan manual jika pelanggan PGN mencapai jutaan gitu. Dari sisi teknis itu juga amat sangat cukup membuat agak susah ya di sisi operasionalnya gitu, karena memang mengelola 300.000, 400.000 manual dengan jutaan itu memang akan beda gitu, dari sisi problemnya ya, akan banyak yang ketidakakuratan, pelanggan protes dan sebagainya, itu kan semakin besar juga gitu. Itu sih tadi palingan Pak. Baik. Mitigasi risikonya ya. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Rahmat Andi Saputra ya. Terima kasih Bu Wulan atas presentasinya komprehensif. Ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertanyaan satu saya lewat aja, ini kan gas untuk natural gas ya nih ya. Dua, dalam pengukuran gas yang volume base ada parameter temperatur dan pressure yang bisa mempengaruhi akurasi. Ya. Apakah smart meter juga atau yang konvensional pertimbangkan parameter ini? Iya. Ini Pak Rahmat Andi Saputra sangat expert sekali di bidang pengukuran ini, sangat mengerti sekali terkait pengukuran koreksi ya, dan juga pengukuran volume gas. Nah, untuk gas rumah tangga ini, Pak Rahmat, ini kebetulan ya, memang tidak bukan kebetulan, memang secara evaluasi teknikalnya gitu, untuk temperatur dan juga pressure itu tidak signifikan terhadap pengukuran volume koreksinya gitu. Jadi antara volume terkoreksi dengan volume base-nya gitu ya, kalau kita menggunakan data parameternya pelanggan rumah tangga ini karena tekanannya kecil gitu ya, tekanannya kecil, dan kalau di Indonesia most likely itu temperaturnya tidak ada perubahan antara temperatur gas karena kita masih 2 musim ya, tidak ada musim dingin dan juga musim yang lainnya, sehingga perubahan temperatur gas yang
ada itu tidak signifikan perubahannya dibandingkan di luar negeri begitu, dan juga persisnya cukup kecil karena ini di bawah 0,1 bar ya, karena referensinya best practice-nya pengukuran volume koreksi itu untuk tekanan di atas 0,1 itu baru memberikan impact ya terhadap pengukuran volume. Kalau masih di bawah 0,1 bar gitu ya, itu tidak slightly tidak akan berimpact pada pengukuran volume terkoreksinya. Nah, kebetulan rumah tangga ini tekanannya masih di bawah 0,1 bar, maka tidak dibutuhkan ya dilakukan koreksi terhadap pressure dan juga temperatur. Baik, berikutnya pertanyaan nomor berikutnya dalam masalah safety, apakah smart meter sudah explosion proof, Ya. XD atau XI, atau ada standar yang lain? Mohon penjelasannya. Ya, kalau di smart meter ini langsung ke spek ya. Memang karena kita menggunakan baterai, itu ada power dan juga ada gas ya. Persyaratannya memang harus explosion proof gitu. Tapi yang dipilih karena kita juga melihat evaluasi cost juga ya, dan implementnya di rumah tangga, di mana untuk penggunaan baterai atau powernya itu tidak sebesar di station gitu ya, sehingga pemilihannya masih explosion proof yang XI gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Miftah nih. Terima kasih Bu Wulan atas presentasinya yang komprehensif. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Untuk PGN sendiri mempunyai banyak kantor dan untuk mengolah data di setiap kantor mekanismenya seperti apa? Apakah menggunakan SCADA? Untuk sistem komunikasinya seperti apa? Oh, ini baik. Saya akan jawab. Ini di luar konteks juga tapi ya. Tapi Iya, nih, keluar konteks. mungkin kalau pengen tahu di PGN itu seperti apa komunikasi datanya, ini lebih kepada data-data operasional ya yang ada di station gitu. Kalau di kantor sih bisa via internet gitu ya, karena kita bertukar informasi semua bisa via internet. Tapi kalau untuk di station, memang PGN memang PGN mengimplement SCADA. Kita memiliki beberapa MCS yang tersebar di beberapa lokasi. Ada di kalau PGN itu dulunya ada SBU, sekarang ada SOR gitu ya. Jadi di distribusi itu masing-masing ada MCS-nya. SOR 1 di Medan, area Medan dan sekitarnya. SOR 2 ada di Jakarta, itu juga punya MCS BMCS. SOR 3 area Surabaya dan sekitarnya itu juga sudah memiliki MCS BMCS. Serta transmisi yang ada di Pagardewa. Itu MCS-nya ada di Pagardewa, BMCS-nya ada di Cilegon gitu. Kita menggunakan SCADA memang untuk data komunikasi data atau akuisisi ya, data akuisisinya, supervisory data akuisisinya masih pakai SCADA. Komunikasinya itu ada yang pakai VSAT, ada yang pakai FO, ada juga yang pakai radio microwave. Bagian di beberapa stasiunnya ada radio tower gitu. Untuk internal penggunaannya SCADA. Begitu Pak. Baik, ini masih ada pertanyaan disampaikan langsung ke saya nih. Dari mahasiswa ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Rizky Sitorus, asal instansi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Materi yang disampaikan sangat menarik ya tentang teknologi ekonomi analisis of smart meter project. Saya izin bertanya bagaimana menjadi bagian dari PT PGN Tbk dan apakah PT PGN Tbk membuka magang untuk kerja praktek? Terima kasih. Oh, siap. Baik, kalau untuk bagaimana cara menjadi pekerja PGN, Pak? Iya, dan yang pertama itu, yang kedua ini apakah kerja praktek bisa di PGN? Oh ya, kalau untuk kerja praktek sama magang, setahu saya Pak PGN membuka opportunity itu ya, kesempatan untuk teman-teman mahasiswa untuk magang atau kerja praktek di PGN. Silakan nanti bisa saya kasih email aja ya, saya agak lupa itu ini ya, bisa lihat juga di websitenya PGN kalau misalkan mengalami kendala gitu ya, atau misalkan ada tidak clear gitu informasinya, bisa email aja Pak ke saya Pak, nanti saya bantu terutama untuk teman-teman teknik fisika. Ditulis di chat situ Bu. Nih, mungkin banyak yang suka menanyakan nih. Oh iya, silakan. Saya senang sekali kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang mau magang atau kerja praktek ya di PGN. Iya. Iya Bu.
Baik, itu tadi ini yang email dari Bu Dewi sudah disampaikan ya di situ. Tertulis di chatbox, silakan dimanfaatkan. Di chatbox sudah nggak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung ini pertanyaannya. Ini mikrofonnya saya aktifkan. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sudah 17.17 juga nih, bulan puasa gini ya. Udah banyak yang live juga nih karena ada yang sudah masuk waktunya buka puasa. Sekali lagi, saya atas nama PK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Wulandari yang sudah menyampaikan paparan menjadi acara webinar PKTF sore hari ini. Terima kasih pada Pak Riyandi yang juga sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar PK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjut acara kita besok sore ya. Ini kaitannya dengan infrastruktur ini apa? Pertamina juga. Siapa yang tertarik silakan bergabung di acara besok sore. Yang sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Tetap waspada dengan protokol kesehatan dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah dan yang sudah masuk waktunya berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya izin live.